Halo, selamat datang di channel Tangan Guru. Kali ini kita akan membahas topik 6 Peri Test. Modul kedua, modul pedagogik. Soal nomor 1. Pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik tanpa memandang kemampuan, kebutuhan, atau latar belakang untuk belajar bersama-sama dalam satu kelas. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusi berdasarkan pengertian di atas? A. Pendidikan yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya. B. Pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang kemampuan dan kebutuhan. C. Pendidikan yang hanya ditujukan kepada peserta didik yang berprestasi tinggi. D. Pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan kemampuan akademik peserta didik. E. Pendidikan yang memisahkan antara peserta didik berdasarkan usia dan kemampuan. Dan jawabannya adalah B. Pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang kemampuan dan kebutuhan. Soal nomor 2. Pendidikan inklusi memiliki salah satu tujuan, yakni semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang. Ini adalah tujuan A. Menghapus diskriminasi. B. Mengintegrasi peserta didik. C. Mendorong kolaborasi. D. Kesetaraan. E. Memenuhi hak asasi manusia. Dan jawabannya adalah E. Memenuhi hak asasi manusia. Soal nomor 3. Salah satu prinsip yang diperhatikan dan dijalankan oleh para pendidik dalam melaksanakan pendidikan inklusif adalah prinsip keberlanjutan. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip keberlanjutan dalam pendidikan inklusi? A. Mengutamakan pendidikan untuk semua peserta didik. B. Memisahkan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya. C. Merencanakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik yang berkebutuhan khusus. D. Merancangkan pendidikan yang memenuhi kebutuhan peserta didik sekarang dan masa depan. E. Melaksanakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik untuk dapat mengakses sarana prasarana pendidikan. Dan jawabannya adalah D. Merancangkan pendidikan yang memenuhi kebutuhan peserta didik sekarang dan masa depan. Soal nomor 4. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan anak lainnya, baik itu dalam hal fisik, emosi, intelektual, atau sosial. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki A. Kemampuan akademik yang tinggi. B. Kebutuhan yang berbeda dengan anak sebayanya. C. Kemampuan fisik yang kuat. D. Kemampuan sosial yang baik. E. Kemampuan emosi yang stabil. Dan jawabannya adalah B. Kebutuhan yang berbeda dengan anak sebayanya. Soal nomor 5. Peserta didik dengan hambatan pendengaran adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan memahami instruksi verbal sehingga memerlukan bantuan khusus dalam proses pembelajaran. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk membantu peserta didik dengan hambatan pendengaran? A. Menggunakan metode pembelajaran yang sama dengan peserta didik lainnya. B. Menggunakan alat bantu dengar dan memberikan instruksi secara tertulis. C. Menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada kemampuan visual saja. D. Menggunakan metode pembelajaran yang berfokus pada kemampuan kinestetis. E. Menggunakan bahasa isyarat dan memberikan instruksi secara visual. Dan jawabannya adalah E. Menggunakan bahasa isyarat dan memberikan instruksi secara visual. Bagaimana Bapak Ibu Guru, apakah sudah berlatih dari soal-soal pretest tadi? Jika sudah, selamat mengerjakan soal-soal pretest. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.